Totalnya adalah 400 juta. Bab 131. Tenggelamkan. Total 400 juta. Agam mencibir. Kamu meminta 400 juta untuk satu meja dan 2 set peralatan makan. Nyalimu cukup besar ya. Apakah 400 juta banyak? Apa kamu tidak melihat di mana ini? Ini adalah kafe pemuda. Sebelahnya adalah CBD Kota Primadona, industri milik keluarga Baskara, khusus melayani orang-orang kelas atas. Meja-mejanya terbuat dari kayu merah, piring-piringnya dari zamrud giok, semua hiasan di atasnya adalah berlian. 400 juta termasuk sedikit. Agam berkata dengan datar. Semua harga barang ini ditambahkan, paling tinggi 2 juta. Kalau kamu tak dapat menerimanya, bagaimana kalau aku membelikanmu satu set yang sama persis? 2 juta. Secangkir kopi yang agak bagus di sini. Harganya saja 200 ribu. Kamu menggunakan 2 juta itu untuk mengusir pengemis ya? Pelayan itu tampak tidak sabar dan berkata, harganya 400 juta, sepeser pun tak boleh kurang. Kalau kamu melarikan diri, aku akan lapor polisi. Aku ingin lihat larimu lebih cepat atau mobil polisi. Hanyalah 400 juta, kamu bahkan tak bisa mengeluarkannya. Fajar maju dan mengeluarkan sebuah kartu diamond. Dia menatap Ina sambil berkata, gadis cantik, kamu terlalu menderita dengan pria ini. Aku akan membayar uang ini untukmu. Sebagai imbalannya, kamu makan siang denganku. Apa hubungannya denganmu? Agam melirik Fajar dan membentaknya dengan suara rendah. Pergi. Suaranya tidak keras, tapi bagaikan suara guntur yang menggelegar di telinga Fajar dan membuat sepasang telinganya berdengung. Tuan muda bukanlah seseorang yang bisa kamu bentak. Martin mengadang di depan Fajar dengan cepat. Matanya mengeluarkan seberkas cahaya. Agam merasa kepalanya agak panas, lalu dia ditahan oleh Martin. Mata Martin membelalak bagaikan melihat hantu ketika melihat ekspresi Agam baik-baik saja. Teknik penghalang adalah keahlian Martin dan termasuk dalam serangan mental yang sangat langka. Orang biasa yang terkena jurus ini akan mengalami gangguan mental dan langsung mati di tempat. Bahkan seniman bela diri terkuat alam bumi juga akan mengalami gangguan mental yang parah. Tapi, Agam seperti orang yang tidak bermasalah. Ini sungguh mengejutkan. Aku adalah manajer toko. Apa yang terjadi? Manajer kafe berjalan kemari. Dia mengenakan jas, sepatu kulit yang mengkilap. Wajahnya tirus dan jelek. Terlihat bahwa dia bukan orang baik. Agam berkata dengan dingin. Satu set peralatan makan di kafe ini senilai 100 juta. Setelah manajer toko berbalik untuk memahami situasi dengan pelayan itu, dia meminta maaf kepada Agam. Maaf, pelayan ini adalah keponakanku. Dia baru bekerja di sini, masih banyak yang dia tidak mengerti. Satu set peralatan makan 100 juta. Ini salah besar. Usai berkata, gaya bicara manajer toko langsung berubah. Dia mencibir. Satu set peralatan makan di sini setidaknya adalah 1 miliar. Begitu perkataan ini dilontarkan, pelayan dan yang lainnya memandang Agam dengan ekspresi menghina. Tadi aku menyuruhmu membayar 400 juta. Kamu tak mau. Sekarang kamu harus membayar setidaknya 2 miliar. Seorang pecundang yang miskinnya minta ampun, malah menganggap dirinya kaya. Biar ku beritahu, kamu telah membuat masalah besar. Kalau kamu tak bayar hari ini, jangan harap untuk pergi. Pelayan itu berkata dengan sombong. Ini adalah wilayahnya. Ada keluarga Baskara yang mendukung di belakangnya. Pecundang ini malah berani membuat masalah dan melawan dia. Matinya bagaimanapun tak tahu. Atas dasar apa? Agam tersenyum dingin dan berkata, sekali buka mulut, kalian langsung minta 2 miliar. Ini adalah pemerasan. Aku bisa melaporkan hal ini ke pengadilan untuk menangkap kalian. Lapor pengadilan. Pelayan itu sepertinya telah mendengar sebuah lelucon. Dia tertawa terbahak-bahak sambil memegang perutnya, lalu berkata, oke, sekarang kamu bisa lapor ke pengadilan. Aku ingin melihat siapa yang akan ditangkap ketika mereka datang, kamu atau kami. Manajer toko mencibir. Bocah, mengingat kamu adalah rakyat jelata, kamu pasti tak tahu keluarga Baskara, kan? Sungguh menyedihkan. Pelayan itu menyipitkan mata dan berkata, tidak masalah kalau kamu tak punya uang. Kamu bisa menggadaikan barang-barang berharga di rumahmu. Wanita juga bisa. Hahaha. Raut wajah Agam sedikit berubah. Siapa dia? Dia adalah raja di kota Primadona ini. Bahkan Harsa dan Norman, dua tokoh hebat ini pun harus mendengarkannya. Tapi, sekarang ada yang menyinggungnya dan mempermalukan keluarganya. Orang-orang yang tak berkuasa ini merasa so hebat. Memang mencari mati. Melihat wajah marah Agam,
Manajer toko menunjukkan tatapan hina dan berkata, marah karena tidak kompeten. Ini adalah wilayahku, semuanya harus mendengarkanku. Tidak peduli siapa dirimu. Meskipun tidak mati, kamu juga harus dikuliti karena telah menyinggungku. Kalau kamu berani melawan, hehe, maaf, mulai sekarang. Kamu jangan harap untuk hidup di kota primadona lagi. Ekspresi Agam berubah, lalu mencibir. Seorang manajer toko saja begitu sombong. Dasar pecundang yang berpikiran dangkal. Manajer toko hanya salah satu identitasku. Identitasku yang lain adalah wakil manajer industri makanan dan minuman keluarga Baskara. Mulai sekarang, kamu bukan lagi. Terdengar suara bentakan yang dingin. Siapa yang sedang berbicara omong kosong? Keluar. Manajer toko sangat marah dan berteriak sambil melihat sekeliling. Akan tetapi, ketika melihat dengan saksama, dia melihat seorang wanita seksi dan tinggi turun dari mobil Ferrari 488 yang berwarna merah. Lalu, matanya seketika melebar, kakinya pun lemas karena ketakutan. Bu Yesi. Wajah manajer toko lebih pucat dari kertas. Para pengunjung melihat Yesi Baskara berjalan kemari. Jantung semua orang berdetak kencang. Yesi sangat cantik, tubuhnya sangat seksi. Kakinya yang indah, ramping dan lurus. Pinggangnya yang tidak berlemak sangat ramping. Ada tahi lalat kecantikan yang kecil di alisnya. Saat tersenyum, dia sepertinya memiliki pengait yang bisa mengait jiwa orang. Pelayan juga mengenal Yesi. Dia juga takut sampai kakinya lemas. Orang yang tidak tahu, hanya akan tergila-gila dengan kecantikan dan tubuh Yesi. Namun, mereka sangat jelas dengan kekejaman Yesi. Di bidang bisnis, dia dengan sempurna mewarisi kemampuan Paharsa, kakeknya. Dia sangat cepat dalam mengambil keputusan. Caranya juga tegas. Jika menyinggungnya dan menjadi sasarannya, pasti tidak akan berakhir dengan baik. Plak. Yesi berjalan kemari, menampar manajer toko dan pelayan. Tamparannya sangat keras. Itu juga membuat para pengunjung tersadar dari lamunan. Apakah kalian berdua tahu kesalahan kalian? Mata indah Yesi menunjukkan tatapan dingin. Aku tidak tahu. Manajer toko sangat ketakutan sehingga pikirannya pun buntu. Tidak tahu. Yesi menamparnya lagi. Berkata dengan dingin. Karena kamu tidak tahu, maka aku akan memberitahumu. Pertama, kalian tak seharusnya menindas orang dan menekan pelanggan dengan kekuasaan. Kedua, kalian tak boleh meminjam nama keluarga Baskara untuk melakukan kejahatan. Kalian tidak pantas. Ketiga, pria di depan kalian adalah teman baik keluarga Baskara. Bahkan aku dan kakekku mendengar perintahnya. Beraninya kalian menipu dan memerasnya. Mendengar perkataan Yesi, manajer toko dan pelayan itu langsung tercengang. Apa yang Anda katakan? Dia adalah manajer toko juga termasuk petinggi di dunia industri. Dia samar-samar pernah mendengar nama Agam. Jangankan Paharsa, bahkan keluarga Haris dari penguasa properti dan Pak Jamal dari grup investasi abadi pun menghormati dia. Dia juga mendengar bahwa beberapa hari ini Pak Harsa sibuk di luar karena sedang melakukan sesuatu untuk Agam. Hati manajer toko menjadi putus asa ketika memikirkannya. Orang yang begitu disanjung banyak tokoh hebat. Tak disangka akan diperas dia sendiri. Yang pelayan tahu, tidak sebanyak manajer toko. Namun, dia memiliki mata dan telinga. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya telah menyinggung orang yang tak seharusnya dia singgung. Barusan, dia malah terus memeras uang dan mengancam Agam untuk tidak tinggal di kota primadona ini lagi. Ketika memikirkannya sekarang, ini bagaikan semut yang mengancam gajah. Benar-benar konyol. Suasana di kafe benar-benar sangat intens. Manajer toko dan pelayan tidak berani bernapas dengan kuat. Pengunjung di sekitar juga tidak berani berbicara. Mereka kebanyakan adalah penduduk lokal. Kurang lebih pernah mendengar tentang tokoh besar keluarga Baskara ini. Sekarang, pewaris masa depan keluarga Baskara telah keluar untuk membela Agam. Mereka pun telah menebak identitas Agam. Pak Agam, kamu berencana menghukum mereka dengan bagaimana? Yesi berhadapan dengan Agam. Kemarahannya pun hilang dan menunjukkan senyum menawan yang membuat orang terbengong saat melihatnya. Para pria tidak berani berbicara, tapi tatapan mereka sangat cemburu. Wanita kaya, berkuasa, cantik dan seksi seperti ini malah tidak ada hubungannya dengan mereka. Kepatuhannya adalah milik pria ini. Tenggelamkan. Agam hanya mengucapkan sepatah kata ini. Tidak masalah jika mereka berdua mempermalukan diri, setidaknya memberi mereka sedikit pelajaran. Tetapi, mereka mempermalukan keluarganya. Maaf, keluarga adalah batas akhir Agam. Mereka yang menyinggung batas akhir Agam, pasti akan mati.
Agam bukanlah orang suci. Dia tidak akan mentolerir orang yang mempermalukan keluarganya untuk tetap hidup di dunia ini. Ekspresi manajer toko dan pelayan sangat putus asa. Mereka ingin memohon belas kasihan, tapi rasa takut membuat suara mereka serak. Mereka hanya bisa mengeluarkan suara aneh, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yesi melambaikan tangannya. Datang dua wanita bersemangat dan berwibawa yang memakai kacamata hitam dari belakangnya, yang merupakan pengawal pribadinya. Kedua wanita itu sangat kuat. Mereka menyeret manajer toko dan pelayan ke dalam van, langsung menuju perbatasan Sungai Alin. Seluruh kafe menjadi sunyi senyap. Para pengunjung tampak ketakutan, takut Agam akan mencari masalah dengan mereka. Dari sikap Yesi terhadap Agam, jika Agam ingin berurusan dengan mereka, mereka pasti akan sial. Bab 132. Mencari Pak Rudi. Agam bukan algojo, dia juga tidak berniat mencari masalah dengan orang-orang ini. Masih perkataan yang sama, tidak masalah menyinggungnya, tapi tidak boleh menyinggung keluarganya. Hehe. Fajar mengeluarkan suara tertawa. Dia menatap Yesi dengan tatapan yang berbina, lalu menghampirinya dan berkata, "Gadis cantik, bisakah aku berkenalan denganmu?" "Tidak bisa. Pergi." Yesi langsung berkata. Wajah Fajar berubah kaku, bola matanya pun tegak. Terdapat perbedaan yang sangat besar pada sebelum dan sesudahnya, membuat Fajar tidak bisa menerimanya sama sekali. Dia adalah anak bangsawan keluarga Budiono yang tersembunyi. Mungkinkah pecundang ini lebih bagus dari dirinya? Martin. Suara marah Fajar bergemuruh. Dia menatap Agam lekat-lekat. Orang lain akan peduli dengan kekuasaan Agam di daerah setempat, tetapi dia tidak peduli. Siapapun yang berani melawannya akan tampak mati. Cemberut. Tuan muda. Akan tetapi, Fajar tampak cemberut. Akan tetapi, dia menahan amarahnya ketika mengingat tujuan kedatangannya kali ini. Wanita dari keluarga Pambudi itu lebih cantik dari kedua wanita ini. Jangan sampai dirinya sendiri mengalami kerugian hanya karena masalah kecil. Setelah masalahnya selesai, tidak akan terlambat untuk membalasnya. Memikirkan wanita keluarga Pambudi yang akan dia temui, dia bahkan hampir meneteskan air liur. "Aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Aku akan menghabisimu setelah urusanku selesai." Setelah Fajar melontarkan peringatan kasar ini, dia pun pergi dengan Martin. Yesi menyuruh orang untuk membersihkan kafe ini, lalu mereka bertiga duduk. Agam berkata dengan tersenyum, "Kita sudah lama tak bertemu, kan?" "Benar. Kamu adalah orang sibuk yang sibuk setiap hari. Aku sungguh sulit bertemu denganmu," ujar Yesi sambil berpura-pura sedih. "Dasar. Aku beberapa kali ke sanatorium, juga tidak melihatmu." Agam berkata dengan tersenyum, "Apakah kamu berpacaran akhir-akhir ini, dan melupakan teman lamamu ini?" Hubungan Agam dan Yesi sangat baik. Jika bukan Yesi yang membukakan jalan untuk Agam saat itu, koneksinya juga tidak akan berkembang begitu cepat. "Aku saja sudah hampir mati, mana kepikiran untuk berpacaran." Yesi menopang dagu sambil mengaduk kopinya dengan satu tangan, lalu berkata dengan kesal, "Kalau bukan aku yang mencarimu, kapan kamu akan berinisiatif untuk menemuiku? Lagi pula, kamu sudah menikah. Kalau aku mencarimu, bukankah akan mudah disalahpahami? Kamu sudah menikah?" Yina menatap Agam dengan terkejut, berkata dengan khawatir, "Kalau begitu, bukankah aku harus lebih berhati-hati ketika mencarimu untuk berlatih kungfu?" "Berlatih kungfu apa?" Yesi berkata dengan senyum menggoda. "Jangan-jangan kungfu di atas ranjang?" Tubuh Agam gemetar, segera mengalihkan pandangannya. Siluman ini, kemampuan Nina sangat hebat. Justru karena dia berlatih kultivasi setiap hari sehingga dia sangat asing dengan masalah percintaan pria dan wanita. Terutama ketika dia mendengar perkataan Yesi yang begitu terus terang. Dia sangat malu dan segera mencari alasan untuk pergi. Begitu Yina pergi, obrolan Agam dan Yesi semakin leluasa. Sepertinya akan membicarakan masalah setengah bulan lebih ini dalam sekaligus. Pada saat ini, ponsel Yesi berdering. Dia mengambil dan melihatnya, lalu segera menolaknya dan mematikan ponselnya. Agam bertanya, "Satria masih mengganggumu?" Mata Agam sangat tajam. Dia melihat informasi pemanggil. Ya, keluarga Baskara memiliki urusan bisnis dengan keluarga Mahawira. Makanya tidak bisa putus begitu saja. Oleh karena Agam sudah mengetahuinya, Yesi tidak lagi berpura-pura kuat. Dia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya, lalu memijat pelipisnya sambil berkata, "Kamu masih ingat perangkap anak induk ular lipan, kan? Ayahku sudah menyelidikinya. Ternyata Satria adalah dalang di baliknya. Dia ingin membunuh kakekku, menggunakan keluarga Mahawira untuk menekan kami. Lalu,
Menikah denganku sehingga dapat mengendalikan keluarga Baskara secara tidak langsung. Agam menganggukkan kepala dan bertanya, mengapa Pak Harsa tidak melawan setelah mengetahuinya? Seharusnya tidak terlalu sulit bagi keluarga Baskara untuk menghancurkan keluarga Mahawira. Kan? Kalau dibandingkan dengan kekuasaan, mereka memang bukan tandingan kami. Hanya saja, keluarga Mahawira memegang saham industri inti keluarga Baskara. Kalau berselisih, kami juga akan terkena dampak besar. Bahkan kehilangan posisi sebagai peringkat teratas di kota primadona. Yesi menghela napas dan berkata, semakin tinggi posisinya, risiko juga semakin besar. Ada banyak orang di kota primadona yang menunggu keluarga Baskara jatuh, sehingga mereka dapat memanfaatkan situasi dan menghabisi kami. Keluarga Mahawira, apa ada yang bisa kubantu? Aku tahu kamu sangat kuat, tapi masalah bisnis tidak bisa diselesaikan dengan tinju. Namun, aku bisa menganggap ucapanmu sebagai penghiburan. Kelak, kalau aku butuh bantuanmu, aku pasti tak akan sungkan. Sampai saat itu, kamu jangan menganggapku rewel. Setelah keduanya mengobrol agak lama, sekretaris wanita datang mendesak Yesi. Dia baru naik mobil dan pergi dengan enggan. Dia memiliki mobil bisnis khusus untuk masalah pekerjaan. Mobil Ferrari 488 berwarna merah yang berhenti di depan pintu kafe tidak cocok untuk dibawa. Dia memberikan kunci mobilnya pada Agam dan menyuruhnya mengemudi terlebih dulu. Jika ada waktu, baru kembalikan kepadanya. Agam tidak bisa menolak, hanya bisa menyimpannya untuk sementara. Semua pria menyukai mobil mewah. Begitu juga dengan Agam. Walaupun dia memiliki uang yang cukup untuk membeli puluhan mobil Ferrari 488, tetapi kemampuan untuk membeli berbeda dengan keinginan untuk membeli. Dia juga tidak suka pamer. Sesekali duduk di dalam mobil, menginjak pedal gas sudah cukup. Agam menghubungi Jamal dan mendapatkan nomor Rudi Danua. Setengah tahun itu tidak pendek dan juga tidak panjang. Jika tidak beruntung, jangankan setengah tahun, takutnya seumur hidup pun tidak bisa mengumpulkan 5 bahan obat pil peningkat energi. Pak Agam, kamu meneleponku secara langsung, membuatku sangat terkejut. Rudi menghela napas ringan. Keduanya baru kenal 2 hari. Rudi yang tadinya menyebut Agam dengan sebutan bocah, telah berubah menjadi Pak. Ini adalah pengakuannya terhadap Agam, juga suatu bentuk kehormatan. Setelah pertempuran sekte Kerta Hijau, dalam pandangan orang tertentu, Agam bukan lagi pendominasi kecil di kota primadona. Kekuatan dan kemampuannya cukup untuk menempati posisi di seluruh wilayah timur. Penguasa neraka. Sebutan ini disebarkan oleh penduduk kota dan telah menjadi simbol yang kuat. Tentunya, Agam sama sekali tidak mengetahui rumor ini dan tidak peduli dengan reputasi ini. Pak Rudi, tak perlu berbasa-basi. Aku butuh bantuanmu. Oh, tidak nyaman membicarakannya di telepon. Kamu di mana? Aku akan menjumpaimu. Rudi sangat bersemangat. Dia sedang resah karena tidak memiliki kesempatan untuk membantu Agam. Tak disangka kesempatan ini datang begitu saja. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan hubungannya dengan Agam, maka ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar kepada keluarga Suandi. Tidak perlu. Aku akan menjumpaimu di rumah lelang Deli. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatanganmu. Agam mengikuti alamat yang dikirim oleh Rudi dan pergi ke rumah lelang Deli. Rumah lelang Deli berada di kota Jawara yang di sebelah. Setelah mengemudi selama lebih dari 1 jam, dia akhirnya tiba di depan pintu rumah lelang. Bangunan bergaya arsitektur Eropa, hampir seukuran dengan 4 lapangan sepak bola. Totalnya ada 6 lantai, tingginya sekitar 80 meter. Mewah dan elegan. Jalan di depan pintu rumah lelang disebut Jalan Deli. Bisa dibayangkan bahwa rumah lelang Deli menempati bobot yang sangat tinggi di kota Jawara. Saat Agam datang, kebetulan adalah waktu istirahat makan siang. Dia kebetulan lapar, lalu makan di kedai mie terdekat. Meskipun dia telah minum kopi dan makan telur di pagi hari, itu tidaklah kenyang, seperti tidak makan saja. Lebih baik makan semangkuk mie kuah yang panas. Bos, minta semangkuk mie kulit ayam lagi, dengan tambahan mie seharga 4.000. Agam merasa 1 mangkuk tidak cukup, lalu memesan semangkuk lagi. Seorang wanita yang memakai seragam rumah lelang Deli di meja sebelah melirik sekilas. Walaupun dia tidak berkata apapun, tapi tatapannya penuh hina dan mencemooh. Dia sengaja mendekat ke dinding, seolah-olah Agam memiliki penyakit menular. Agam melahap habis mie itu dengan cepat. Bahkan kulit ayam dan sayur di dalamnya pun dilahap sampai bersih. Setelah menyesap sesendok kuah kaldunya, dia pun bersandar di kursi dengan puas. Sudah berapa hari tidak makan, sampai meminta tambahan mie. Makan dengan bersih pula. Benar-benar tak tahu malu.
Ekspresi wanita itu tampak menghina dan mengejek di samping. Agam tampak acuh tak acuh. Dia menghabiskan uangnya sendiri dan makan makanannya sendiri. Tidak perlu merasa malu. Demi menghemat uang semangkuk mie, tidak ada salahnya menambah mie seharga 4.000. Dia tidak melakukan ini untuk menghemat uang, apalagi mengambil keuntungan, tetapi merasa bahwa itu tidak perlu. Lagi pula, di papan menu pemilik kedai juga tertulis tambahan seporsi mie harganya 4.000. Jika bisa menghabiskan 4.000 untuk menambah seporsi mie, mengapa harus menghabiskan 30.000 lagi untuk membeli semangkuk mie? Jika demi harga diri, Agam lebih tidak peduli lagi. Pakaian di seluruh tubuhnya jika ditambahkan, harganya juga kurang dari 400.000. Namun, para petinggi mana yang akan memandang rendah dia hanya karena pakaiannya murah? Agam juga tidak bodoh. Dia tidak akan mempersulit diri sendiri, hanya karena prasangka orang tidak penting. Bab 133. Kamu menindih mobilku. Merasa diabaikan. Ekspresi wanita itu sangat jelek, lalu berkata dengan suara melengking. Bos, kemarilah. Dia adalah karyawan rumah lelang Deli. Di seluruh kota Jawara, siapa yang tidak tahu nama besar Deli? Beraninya seorang pecundang yang enggan mengeluarkan uang untuk membelinya mengabaikan dia. Pemilik kedai buru-buru keluar dari dapur belakang dan bertanya, "Ada apa? Gadis? Apakah ada yang kurang?" Wanita itu bernama Lucy. Dia sering datang ke kedai mie ini untuk makan. Jadi akrab dengan pemilik kedai. Bos, aku juga termasuk pelanggan tetap kedai mie ini. Bagaimana kamu bisa membiarkan seekor anjing makan di kedai mie kalian? Bukankah ini menyinggung orang lain? Pemilik kedai melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana?" "Gadis, tidak ada anjing di kedai kami." "Tidak ada anjing." "Hehe, kalau begitu, dia termasuk apa?" Lucy dengan tidak segan langsung menunjuk Agam yang di sampingnya. Orang ini hanya tahu makan sejak masuk, sama seperti anjing liar di pinggir jalan. Aku merasa mual dan tidak selera saat melihatnya makan. Pemilik kedai tercengang, berkata dengan terbata-bata, "Ah, ini. Ada pelanggan lain di kedai mie." Mereka tidak suka melihat Lucy yang begitu tidak masuk akal dan menghina orang. Terlahir sebagai manusia, tidak bisakah kamu lebih baik? Melihat wajahmu juga membuatku tidak selera. Lucy semakin jengkel ketika melihat semua orang memihak Agam. Dia menjerit dan menendang meja sambil berkata, "Diam, aku adalah karyawan rumah lelang Deli. Atas dasar apa kalian membicarakan aku? Pergi dari sini." Para pengunjung sangat kesal melihat sikap Lucy yang menghina orang. Jika menganggap diri sebagai tuan putri baik di rumah maupun di luar, kelak siapapun yang menikah dengannya akan sial. Pemilik kedai segera berkata, "Nona, setiap orang memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Bagaimana kalau aku membuatkan seporsi yang baru untukmu? Kamu ke lantai 2 saja." "Apa maksudmu? Kenapa aku harus mengalah pada pecundang ini?" Lucy langsung mendorong meja, membanting peralatan makan ke lantai, sehingga kuah mie berserakan di lantai. Dia pun bangkit berdiri dan berkata, "Sungguh menyebalkan. Aku tidak mau makan lagi." Kemudian, dia menunjuk mangkuk dan sumpit di depan Agam, berkata, "Buang semua mangkuk dan sumpit ini. Aku tak akan menggunakan mangkuk dan sumpit yang digunakan anjing. Kalau kamu tidak membuangnya, kelak aku dan rekan kerja lainnya tak akan makan di kedaimu lagi." Kedai mie bersebelahan dengan rumah lelang Deli. Jadi kebanyakan tamunya adalah karyawan rumah lelang. Jika Lucy menyebarkan rumor ini, bisnis kedai mie akan hancur. Oke. Pemilik kedai menyetujuinya. Ekspresi Lucy baru terlihat membaik. Dia membawa tas LV-nya dan memandang Agam dengan tatapan hina, lalu berbalik dan meninggalkan kedai mie. Ketika keluar, dia melihat sebuah mobil Ferrari 488 yang parkir di samping. Matanya seketika berbinar, lalu mengambil ponselnya dan berfoto. Setelah melihat Lucy pergi, pemilik kedai menghela napas lega. Dia membungkuk kepada Agam sambil berkata, "Nak, perkataanku tadi jangan dimasukkan ke hati. Kalau tidak, bisnisku." Agam tersenyum. Dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah mengobrol sebentar dengan pemilik kedai, dia pun membayar dan keluar, lalu menyalakan sebatang rokok. Setelah 2 kali isapan,
Dia melihat wanita tadi berbaring di atas mobil dan sedang berpose serta berfoto dengan gaya narsis. Aga mengangkat alisnya dan berjalan ke sana. Lucy sengaja membuat beberapa pose yang menurutnya sangat seksi, lalu mengambil beberapa foto dan mengirimnya ke status media sosial untuk meninggikan selera dan status sosialnya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat Agam berdiri di sebelahnya. Dia terkejut sampai menjerit, lalu berkata dengan marah, "Dasar pecundang, apa yang kamu lihat? Percaya enggak? Aku akan menyuruh orang untuk mencungkil bola matamu." Agam berkata dengan tersenyum, "Bukankah kamu berposa untuk dilihat orang? Memang untuk dilihat orang, bukan untuk anjing. Harusnya kamu berkaca dulu. Apakah pecundang seperti dirimu pantas?" Lucy menunjukkan tatapan hina dan berkata, "Tingkatan manusia itu berbeda-beda. Di dalam mataku, kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Cepat pergi, jangan menghalangiku untuk berfoto." Aga menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak bisa." Lucy berkata dengan sinis, "Kamu tuli ya? Pecundang kelas rendah seperti kamu bahkan tak layak untuk mengelap sepatuku. Beraninya mengikutiku lagi?" Agam terkejut, seketika terdiam. Wanita ini mengira aku ingin mengejarnya. Sungguh narsis. Apakah dia berpikir semua pria di dunia hanya akan mengelilinginya? Kamu tentu boleh mengejarku. Lihatlah tas LV dan juga rok Chanelku. Semua ini harganya 200 juta kalau ditambahkan. Kamu harus memberiku 200 juta dulu, maka aku akan memberikanmu kesempatan untuk mengejarku, ujar Lucy dengan angkuh sambil memeluk lengannya. Agam berkata dengan tak berdaya, "Tolong minggir. Kamu telah menindih mobilku." "Mobilmu?" Lucy melihat mobil Ferrari yang di bawah pantatnya, lalu berkata dengan ekspresi mengejek, "Ini mobilmu. Apakah kamu tahu ini mobil apa? Ini mobil Ferrari, harganya 9 miliar. Pecundang sepertimu yang makan mie saja harus menambah seporsi mie. Bahkan tidak bisa membeli sekrup. Beraninya kamu mengatakan ini milikmu. Pecundang sepertimu hanya pantas mengendarai sepeda yang disewa di pinggir jalan." Cit, cit. Lampu depan mobil sport berkedip 2 kali. Lampu built-in semuanya menyala. Pada saat yang bersamaan, mesin mulai berbunyi. Lucy terkejut, segera menghindar ke samping. Dia menoleh ke belakang dan melihat Agam menggantung kunci mobil di jari tengahnya, serta sedang menatapnya dengan tatapan mengejek. Ekspresi Lucy seketika terpaku. Dia tidak percaya bahwa pemilik mobil Ferrari ini ternyata adalah pecundang yang diremehkannya. Ironisnya, tadi dia menghina Agam miskin sambil membayangkan pemilik mobil akan tertarik padanya dan hidupnya pun menjadi kaya. Seketika dia merasa malu. Beberapa orang yang berlalu lalang berhenti untuk menyaksikan keramaian. Tak disangka, situasinya akan berakhir seperti ini. Mereka pun menertawakan Lucy. Raut wajah Lucy menjadi buruk, lalu membentak, "Bukankah ini hanya sebuah mobil rusak? Beraninya menganggap dirimu orang kaya. Menurutku, kamu pasti menyewa mobil ini. Dasar pecundang." Cih, dia memang berkata begitu. Tapi dia sangat malu untuk tetap di sini. Lalu, dia pun melarikan diri dengan tergesa-gesa. Agam tidak mempermasalahkannya. Selesai mengisap rokok, dia memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat dan berjalan ke rumah lelang Deli. Lucy kembali ke perusahaan dengan wajah kesal. Rekan wanita berkata, "Aduh, Lucy, pria tak tahu diri yang mana berani menyinggungmu dan membuat kamu begitu kesal. Jangan ungkit lagi. Aku bertemu dengan seorang pria pecundang ketika makan. Dia meludah ke dalam mangkuk, terlihat sangat menjijikan. Lain kali, kalian jangan makan di kedai mie itu lagi." Lucy duduk dan mulai mengada-ada. Sungguh memuakan. Apakah dia tak tahu beretika? Aku tak mau makan di kedai mie itu lagi. Sungguh menjijikan. Ini bukan yang paling menjijikan. Lucy meminum seteguk air dan berkata dengan marah, "Pria pecundang itu gila." Terus menatapku. Aku mengatai dia. Terus dia bersiul padaku. Bahkan memarahiku. Dia bilang kalau aku berpakaian bagus begini untuk dilihatnya. Oh, aku tahu. Pria seperti ini yang dikabarkan di internet. Memerkosa para wanita dan mengatakan wanita yang sengaja mengenakan pakaian terbuka. Sekelompok pria bajingan ini hanya bisa berlagak di balik keyboard.
mengatakan sistem reproduksi mereka kecil hanyalah sindiran halus bagi mereka. Sungguh menjijikan. Dunia ini memang tidak adil terhadap wanita. Mengapa pria bisa mencari selingkuhan? Kelak, kalau aku menikah, aku akan menggunakan uang suamiku untuk mencari selingkuhan di luar. Lucy menyetujui perkataan rekannya. Emosi di dalam hatinya pun berkurang. Salah seorang rekan kerjanya teringat sesuatu dan bertanya, Lucy, kuingat pacarmu cukup hebat. Sepertinya dia adalah putra dari salah seorang bos di grup 5 danau. Bukankah salah seorang rekan kerjanya teringat sesuatu dan bertanya, Lucy, kuingat pacarmu cukup hebat. Sepertinya dia adalah putra dari salah seorang bos di grup 5 danau. Bukankah kamu seharusnya memberitahu dia masalah ini, supaya dia membantumu membalasnya? Bukankah ini tidak bagus? Lucy berpura-pura berkata, pacarku sangat mencintaiku. Kalau dia tahu aku menderita, pasti akan memukul orang itu. Lucy, kamu terlalu baik hati, makanya bisa ditindas orang. Kalau kamu tidak bisa berkejam hati, berikanlah nomor pacarmu padaku. Aku yang akan memberitahu dia masalah ini, supaya dia bisa membalasnya untukmu. Lucy tetap saja menolak. Apakah dia tidak mau? Tentu saja dia mau. Hanya saja, orang itu sama sekali bukan pacarnya. Paling hanya teman satu malam. Pria itu hanya akan menghubunginya saat menginginkan tubuhnya. Biasanya, dia bahkan tidak bisa menemukan sosok pria itu. Ketika Lucy sedang berpikir yang lain, seorang pria berjas berjalan masuk ke aula. Pak Fauzi, mengapa Anda datang? Beberapa wanita segera berdiri tegak dan menunjukkan senyum memikat. Pak Fauzi berkata dengan keras, ayo semangat semuanya, bersiap-siap untuk menyambut tamu terhormat. Pak Fauzi, ada-ada saja. Setiap yang datang ke sini, tentunya adalah tamu terhormat. Kali ini berbeda. Tamu terhormat kali ini diundang secara langsung oleh Pak Rudi. Dengar kabar, ada hubungannya dengan keluarga Swandi. Jetty, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau kalian membuat tamu tidak senang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian ketika Pak Rudi menyalahkan. Seorang wanita bertanya, Pak Fauzi, tamu terhormat itu adalah pria atau wanita? Berapa usianya? Supaya kita bisa membuat persiapan. Pak Fauzi menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu banyak tentang informasi tamu terhormat. Seharusnya adalah seorang anak muda. Anak muda? Pria? Mata beberapa wanita itu semuanya berbinar. Termasuk Lucy. Ekspresinya memang tampak tenang, tapi dalam hatinya sangat bersemangat. Tamu terhormat Pak Rudi pasti memiliki status yang tinggi. Jika tamu tersebut menaksir kecantikannya, bukankah dia punya kesempatan untuk menikah masuk ke dalam keluarga kaya? Bab 134. Akulah tamu VIP itu. Memikirkan hal ini, Lucy segera berujar, Pak Fauzi, akulah yang paling muda di sini. Aku akan menjadi orang pertama yang menjamu tamu VIP nanti. Si wanita jalang bermuka dua. Dasar wanita murahan. Enggak tahu malu. Para wanita lain mengumpat Lucy di dalam hati mereka. Namun, tidak ada pilihan lain. Lucy adalah wanita termuda dan tercantik di antara mereka. Mereka tidak punya alasan untuk membantahnya. Kerjalah yang benar. Jangan kecewakan aku. Pak Fauzi tahu tujuan Lucy, tapi dia tidak mau mengeksposnya selama Lucy bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Mereka langsung berbaris sejajar untuk menyambut tamu. Saat ini, gerbang terbuka otomatis. Lucy merasa senang dan segera membungkuk. Selamat datang tuh. Sebelum selesai menyapa, dia melihat tamu yang datang dan langsung marah. Pecundang, kenapa kamu ikut sampai ke sini? Enyahlah. Lucy naik pitam. Padahal dia sudah memasang ekspresi yang baik. Hatinya sampai berdebar-debar. Tetapi ketika menengadah, malah pria menjijikan ini yang muncul. Saat ini, dia merasa mual, seolah-olah termakan lalat. Agam berkata dengan samar, aku punya janji di sini. Kenapa aku nggak boleh masuk? Pak Fauzi bertanya. Lucy, kamu kenal orang ini? Pak, aku tentu tidak mengenalnya. Tapi aku bertemu dengannya saat makan siang. Dia adalah pria yang sangat menjijikan. Lucy memandang Agam, tapi tidak melihat kunci Ferrarinya.
Agam sudah menghilang lama tadi. Dia pasti sudah mengembalikan mobilnya. Ternyata, mobil si miskin ini hasil sewaan. Rekan wanita di sebelahnya bertanya dengan kaget. Lucy, inikah pria menjijikan yang meludah di mangkuk tadi? Benar. Gimana? Dia terlihat seperti orang miskin rendahan dan gak bermoral. Kan? Kurasa dia pasti orang kampungan. Saat melecehkan Agam, Lucy merasa bangga. Sesuai dugaan, dirinya berbakat dan cantik. Pecundang ini sampai mengejarnya ke perusahaan. Ya ampun, kamu udah nolak. Tapi dia masih belum nyerah, bahkan mengejarmu sampai kemari. Ini termasuk mengekor, kan? Ngeri banget. Jijik banget sama cowok gini. Lucy berujar tanpa ekspresi. Dengarkan aku. Kita nggak mungkin bisa berhubungan. Jadi jangan berhalusinasi. Pergilah dari sini. Agam tersenyum kesal. Menurutku, kamu sangat lucu. Kamu kira aku ingin mengejarmu? Kamu udah mengejarku sampai kemari, masih mau berpura-pura. Lucy memandang Agam yang menyedihkan dan melanjutkan. Biar ku beritahu, aku adalah dewi yang gak akan pernah kamu dapatkan. Kamu gak pantas jadi pasanganku bahkan kalau kamu mati. Pak Fauzi juga mengira Agam adalah pelamar Lucy. Dia berkata dengan tidak sabar. Nah, kami sedang hendak menjamu tamu VIP. Tolong segera keluar. Kalau kamu terus berada di sini, aku akan mengambil tindakan paksa. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau aku keluar, bukankah kalian jadi sia-sia menunggu? Apa? Pak Fauzi terkejut. Agam tersenyum dan menjawab, akulah tamu VIP yang kamu sebutkan. Ekspresi Pak Fauzi agak berubah. Dia berkata dengan suara baritonnya, nah, jangan sembarangan bercanda. Jangan sampai kamu gak bisa bertanggung jawab atas leluconmu. Agam mengangkat bahunya dan berujar, akulah orang yang kalian tunggu. Awalnya, Rudy mau menjemputku, tetapi berhubung dia sudah tua dan aku yang merepotkannya, jadi akulah yang datang untuk bertemu dengannya. Kalau kamu gak percaya, hubungi saja dia dan tanyakan padanya. Diam. Tanpa menunggu Pak Fauzi berkata-kata, Lucy langsung menunjuk hidung Agam dan berkata, dasar miskin, kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya menyebutkan nama Pak Rudy. Dengan penampilanmu yang seperti ini, kamu bahkan gak pantas untuk masuk ke gerbang kami. Masih berani-beraninya terus mengatakan kamu itu tamu VIP, benar-benar konyol. Setelah jeda, Lucy melanjutkan dengan sinis. Aku benar-benar gak nyangka kamu sampai membuat kebohongan seperti itu untuk mengejarku. Itu membuatku merasa jijik. Agak memutar matanya. Wanita ini benar-benar aneh. Lucy, kurasa kamu mengangkat derajatnya dengan menyebut dia pria yang menjijikan. Aku gak nyangka benar-benar ada orang seperti ini. Kalau sampai gak ada cara lain lagi, ayo hubungi polisi. Kalau enggak, kita akan menjadi sasaran pria menjijikan ini. Bahaya waktu pulang kerja nanti. Wanita lain mulai membuka mulut mereka dan memandang Agam dengan jijik. Agam sangat tidak berdaya. Dia menghubungi Rudy dan memintanya untuk turun menjemputnya. Lucy dan yang lainnya bukan hanya tidak percaya, mereka bahkan mengejeknya. Aduh, enggak usah pura-pura telepon Pak Rudy dan minta dijemput deh. Dasar enggak tahu malu. Lucy berkata dengan bangga. Dasar pecundang. Aku kesal sekali denganmu. Pergilah dari sini sebelum aku benar-benar membencimu. Kamulah yang seharusnya pergi. Suara teguran yang tegas terdengar dari pintu lift. Rudy yang mengenakan pakaian tradisional muncul tanpa ekspresi sambil melangkah ke arah mereka. Pak Rudy, kenapa Anda turun? Jantung Pak Fauzi berdebar kencang dan dia segera mendekat untuk menanggapinya. Rudy langsung berjalan melewati Pak Fauzi dan mendekati Lucy. Lucy sangat bersemangat. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berhubungan langsung dengan Pak Rudy. Adapun kata-kata Pak Rudy barusan, dia sudah mengabaikannya. Dia sengaja menurunkan seragamnya, memperlihatkan tulang selangkanya, dengan sedikit rendah samar-samar. Jika bisa menjilat Pak Rudy, sudah dia akan kaya raya nantinya. Pak Rudy. Lucy malu-malu dan sedikit membungkuk. Ketika mendongak dengan senyum cerah di wajahnya, dia disambut oleh sebuah tamparan kuat. Plak! Tamparan ini terdengar sangat renyah. Bekas 5 jari merah pun seketika muncul di wajah Lucy.
Lucy memegang wajahnya. Tatapannya kosong. Pak Fauzi berkata dengan gentar, "Pak Rudi, orang ini terus menerobos masuk. Saya sedang mengutus seseorang untuk mengusirnya. Harap tenang." Pak Rudi marah karena ini. Lucy mematung selama 2 detik dan kembali sadar. Dia berbalik dan berteriak pada Agam, "Dasar pecundang. Kamu gak lihat Pak Rudi sudah marah? Kenapa masih berdiri saja? Pergilah dari sini. Kalau mau cari mati, jangan libatkan aku." Setelah berteriak, Lucy berkata kepada Rudi, "Pak Rudi, saya tidak bersalah. Saya tidak kenal pecundang ini. Tolong ampuni saya." Namun, yang ada bukanlah pengampunan, melainkan tamparan lain. Tamparan kali ini tanpa ampun. Wajah Lucy langsung bengkak. Dia juga sampai mimisan. Rudi menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk membunuh orang. Dia telah memeras otaknya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Agam. Sekarang, kesempatan ini sudah ada di depan matanya dan dia sudah bersiap-siap. Tidak disangka, ada seorang wanita yang merusak rencananya. "Pak Rudi, Anda..." Setelah berbicara sampai setengah, Pak Fauzi melirik Agam dari sudut matanya. Jantungnya berdebar kencang. Anak muda itu, apakah dia benar-benar tamu VIP? Sebelum dia selesai berpikir, Pak Rudi sudah beraksi terlebih dahulu. Pak Rudi mendekati Agam di bawah tatapan bersalah mereka. Membungkuk, menunduk, dan memberi hormat. "Pak Agam, maaf telah mempermainkanmu. Maafkan kami." Suara Pak Rudi tidak lantang, tapi semua orang mendengarnya dengan jelas. "Pak." Tetua terkenal dari rumah lelang Delhi, Rudi Danua, memberi hormat kepada seorang pemuda dan memanggilnya dengan panggilan Pak, dan minta pengampunan. Pak Rudi yang bermartabat sangat rendah hati berhadapan dengan anak muda ini. Ini seperti sebuah anekdot selama berabad-abad. Semua orang di aula tercengang. Wajah Pak Fauzi menjadi pucat. Dia menelan ludah dan bertanya dengan suara yang lemah, "Pak Rudi, apakah pria ini adalah orang penting yang Anda tunggu?" Rudi melirik Pak Fauzi. "Benar." Jawaban Pak Rudi yang pendek itu mengejutkan semua orang. Lucy seketika menjadi bingung. Dia memegang wajahnya yang bengkak sambil menatap Agam. Ekspresinya berubah dari penghinaan dan kesal menjadi panik. Seluruh karyawan rumah lelang Delhi paham. Meskipun senioritas Pak Rudi bukanlah yang tertua, dia adalah salah satu anggota inti. Tidak seperti orang lain, dia bukan hanya tetua rumah lelang Delhi, tetapi juga kerabat keluarga Suwandi dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur. Meskipun hanya kerabat, di bawah keluarga Suwandi, jejak garis keturunan apapun sudah cukup untuk menunjukkan kehormatan dan statusnya yang tak tergoyahkan. Namun, Lucy tidak pernah menyangka bahwa taipan seperti itu bisa membungkuk dan meminta maaf kepada pria pecundang yang selalu dipandang rendah oleh dirinya sendiri. Selain itu, sebuah informasi besar juga telah terungkap. Pria pecundang ini adalah orang penting yang mereka tunggu. Bahkan konglomerat seperti Pak Rudi saja membungkuk kepada pria itu. Dirinya malah memfitnahnya dan bermuka tembok untuk mengatakan bahwa pria itu mengejar dirinya. Mengingat apa yang dikatakan sebelumnya, Lucy sangat ingin merobek mulutnya sendiri. Sampai kulit kepala mereka kesemutan. Bab 135. Kamu mau memurnikan pil abadi? Setelah mengetahui identitas Agam, Pak Fauzi langsung membungkuk 45 derajat dan berkata dengan suara gemetar, "Maaf, Pak. Saya tidak berharap Anda memaafkan saya. Saya hanya berharap Anda bisa mengampuni keluarga saya. Tuhan pun seharusnya tahu betapa menakutkannya identitas orang yang dihormati Pak Rudi ini." Pak Fauzi telah bekerja untuk Pak Rudi selama lebih dari 10 tahun dan telah mengalami banyak hal. Dia tahu betul bahwa jika menyinggung orang-orang seperti ini, tidak hanya akan dirinya yang akan menderita, tetapi juga istri dan anak-anaknya. Mendengar Pak Fauzi berkata demikian, para wanita lainnya juga ketakutan sampai-sampai kaki mereka menjadi lemas. Lucy langsung berlutut dan gelagapan. Pak, saya tidak berpengetahuan. Saya berasal dari pegunungan. Tidak mudah bagi orang tua saya untuk membesarkan saya. Saya mohon Anda mengampuni saya kali ini, karena saya adalah seorang wanita." Wanita lain juga ikut berlutut pada Agam, tetapi mereka terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun.
Agam merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Sudah ku bilang akulah yang kalian tunggu. Kalian malah nggak percaya. Hai, untuk apa ku maafkan kalian?" Rudy menyahut dengan suara rendah. "Pak Agam, harus diapakan orang-orang ini? Kami akan melakukannya untukmu." Kalimat ini langsung membuat mereka putus asa. Kepentingan internal rumah lelang Delhi sangat melimpah, termasuk beberapa hal yang tidak boleh diungkapkan. Sebagai karyawannya, mereka kurang lebih tahu tentang hal ini. Jika Rudy ingin mereka menghilang, mereka akan menghilang dari dunia ini dan tidak akan ada jejak mereka yang bisa ditemukan. Pecat mereka, kecuali dia. Agam menunjuk Lucy dan wanita lainnya, kemudian Pak Fauzi. Pak Fauzi tampak bingung dan terkejut. Dia telah menyaksikan begitu banyak hal serupa, sehingga dia mengira kini adalah gilirannya. Dia sama tidak menyangka bahwa dia tidak hanya selamat, tetapi masih bisa terus bekerja. Ini adalah mukjizat baginya. Bibir Pak Fauzi bergetar. Dia langsung bersujud 3 kali kepada Agam. Para wanita lain menghela napas lega, tetapi ketika mengingat bahwa mereka telah dipecat, mereka langsung menangis terseduh-seduh. Dulu, mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli hubungan sebelum mereka bisa memasuki rumah lelang Delhi. Sekarang mereka telah dipecat. Mereka tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada perusahaan yang berani merekrut mereka. Lucy terduduk di atas lantai, wajahnya penuh keputusasaan. Agam sudah malas untuk meladeni mereka. Dia mengikuti Rudy masuk ke kantornya dan duduk di sana. Agam menulis nama-nama bahan obat di atas kertas dan menyerahkannya kepada Rudy. Rudy membacanya sekilas dan tampak ngeri. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan berkata dengan senyum masam, "Pak Agam, kamu mau memurnikan pil abadi ya? Sinomenium acutum 1000 tahun, ginkgo biloba, stalaktit 10.000 tahun, buah jiwa bumi, dan batu kehidupan tingkat 5 semuanya adalah bahan obat kelas atas. Jangankan melihatnya, aku yang hidup selama ini saja hanya pernah mendengar tentang Sinomenium acutum 1000 tahun dan stalaktit 10.000 tahun di pasaran." Agam menjawab tanpa daya, "Pak Rudy, kelima bahan obat ini sangat penting bagiku. Aku harus mengumpulkannya dalam waktu setengah tahun. Koneksimu lebih luas dariku, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Akan kuusahakan." Rudy melihat bahan obat yang tertulis di atas kertas dan hanya bisa menghela napas. Agam mengetuk jari-jarinya di atas meja. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Pak Rudy, aku bukan orang yang tidak peka. Kalau kamu bisa membantuku mengumpulkan bahan obat ini, meskipun hanya memberikan informasi yang relevan dengannya, aku akan memberi kalian imbalan yang sepadan dan memenuhi sebagian besar keinginan kalian." "Pak Agam, kamu salah paham. Aku bukan sengaja menyembunyikannya. Ramuan obat ini memang sangat langka." Namun, hati Rudy tergerak. Dia pun bertanya, "Bolehkah kelima bahan obat ini dilihat oleh orang lain?" Agam mengangguk dan merespons, "Tentu boleh. Resep pil peningkat energi sudah hilang selama ribuan tahun dan tidak ada catatannya yang tertinggal lagi di dunia ini. Jadi, tentu saja dia tidak khawatir bahan obatnya bocor dan diketahui oleh orang lain. Kalau begitu, aku akan mengedarkan berita 5 bahan obat ini ke grup inti dan memanfaatkan kekuatan keluarga Suwandi untuk melakukan pencarian secara nasional. Dengan demikian, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Terima kasih sebelumnya. Enggak usah sungkan. Mungkin saja aku juga memerlukan bantuanmu di masa depan. Dunia orang dewasa memang hanya tentang saling memanfaatkan." Agam dengan senang hati menerima kata-kata Pak Rudy. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Rudy menyelipkan kertas itu ke dalam lengan bajunya. Kemudian berkata, "Masuklah." Sekretarisnya masuk dan melapor, "Pak Rudy, Pak Edi telah tiba. Beliau ingin bertemu dengan Anda." "Oh, dia datang pada waktu yang tepat." Mata Rudy berbinar. Dia melanjutkan, "Minta dia masuk." Setelah menunggu sekretarisnya keluar, Rudy tertawa dan berujar, "Pak Agam, kamu benar-benar beruntung. Kamu sedang mencari sesuatu dan Tuhan langsung menemukan caranya untukmu." Setelah menunggu sekretarisnya keluar, Rudy tertawa dan berujar, "Pak Agam, kamu benar-benar beruntung. Kamu sedang mencari sesuatu dan Tuhan langsung menemukan caranya untukmu." "Maksudnya?"
Eddie adalah temanku selama bertahun-tahun. Dia memiliki sikap yang aneh dan suka mengumpulkan barang antik. Dia memiliki koneksinya sendiri. Mungkin dia bisa membantumu menemukan benda yang kamu inginkan. Di tengah percakapan mereka mendengar suara umpatan dari luar. Seorang pria tua pendek dan bulat memegang sebuah kotak di tangannya dan masuk dengan wajah tegas. "Hei, Rudy. Lama nggak ketemu. Kamu ternyata semakin sombong ya. Sulit sekali untuk bertemu denganmu." Orang tua itu menyindir Rudy dan duduk di sofa begitu memasuki pintu. Dia sama sekali tidak sungkan. Rudy menjawab, "Aku sedang melayani orang penting. Tentu saja aku harus memberitahunya dulu sebelum kamu masuk." Eddie melirik Agam sekilas. Dia sama sekali tidak tertarik padanya. Dia meletakkan kotaknya di atas meja dan berkata, "Aku mencarimu hari ini hanya karena mau memintamu untuk mengamati harta karun ini." "Harta karun apa?" "Aku baru saja menerima pisau berharga." Eddie tersenyum aneh dan membuka kotak itu. Di dalam kotak itu terdapat sebuah pisau perunggu. Bentuknya menyerupai pisau dapur. Ukurannya mirip belati. Bentuknya bulan sabit dan diukir dengan garis-garis kecil yang membuatnya terlihat sangat antik. "Ini pisau kukri?" Rudy mengenakan sarung tangannya, mengambil pisau itu, dan mengamatinya. Dia berkata dengan kaget. Enggak banyak karat di permukaannya. Ujung-ujungnya juga tajam dan halus. Zaman sekarang, pisau yang terawat baik seperti ini benar-benar langka. Eddie mengambil sebuah tusuk gigi, kemudian berkata dengan sinis, "Kurasa kamu rabun tua. Hanya itu yang bisa kamu lihat. Kalau ini hanya pisau kukri biasa, apa aku masih perlu memintamu untuk mengamatinya?" Rudy menarik napas dan mengeluarkan kaca pembesar dari lacinya untuk mengamatinya dengan lebih cermat. Dia berseru, "Ini pisau kukri master. Haha, sepertinya kamu berpengetahuan luas. Ini adalah pisau kukri master yang terbuat dari logam kuno. Hanya ada kurang dari 100 bilah di dunia. Sedangkan yang kualitasnya sebanding dengan milikku, bisa dihitung dengan sebelah tangan saja. Aku susah payah mendapatkannya. Gimana? Iri, kan?" Eddie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bangga. Rudy mengagumi pisau itu selama lebih dari 5 menit sebelum dia meletakkannya dengan enggan. Dia melirik Eddie dan berkata, "Kamu datang mencariku bukan untuk memeriksa harta karun ini. Kamu sengaja datang untuk pamer, kan?" "Hahaha, harta seperti ini perlu dikagumi orang. Kamu adalah orang kedua yang menyentuhnya dengan tanganmu sendiri, jadi kamu harus merasa puas." Eddie tersenyum bangga, mengambil pisau kukri itu, dan mengelusnya dengan hati-hati. Dia sangat terobsesi, seolah-olah sedang menyentuh tubuh seorang wanita yang cantiknya tiada tara. "Pak tua, berhubung kamu masih di sini, tolong aku dulu." Rudy pura-pura batuk dan mengubah topik pembicaraan pada waktu yang tepat. "Selain menginginkan harta karunku, jangan ragu untuk mengatakan apapun." Eddie masih mengelus pisau kukrinya tanpa menengadah. "Aku nggak mau harta karunmu. Aku mau menanyakan beberapa hal padamu." Rudy melirik Agam. Melihat Agam sudah mengangguk dan setuju, Rudy pun mengeluarkan kertas itu dan menyerahkannya kepada Eddie. "Kamu kan berpengalaman. Coba lihat, ada nggak bahan obat yang kamu ketahui di kertas ini?" Eddie meliriknya sekilas. Ekspresinya agak berubah. Dia mengambil kertas itu untuk membacanya dengan cermat. Hanya ada beberapa kata di atas kertas itu. Tapi dia membacanya selama lebih dari 3 menit sebelum meletakkannya kembali. "Pak tua, kamu mau memurnikan pil abadi ya?" Responsnya juga sama. Hal ini membuat Agam dan Rudy tidak berdaya. Rudy berkata, "Hentikan omong kosongmu. Kutanya, di mana aku bisa menemukan kelima bahan obat ini? Mau tahu?" "Hehe, aku nggak mau kasih tahu." Eddie menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. "Kamu, keterlaluan ya. Kita sudah saling kenal selama puluhan tahun, kamu malah nggak mau bantu," kata Rudy dengan tidak senang. "Bukannya nggak mau, tapi percuma juga kalau ku beritahu. Kamu tetap nggak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Kamu sudah tua, bisakah terus terang saja? Cepat katakan." Eddie melirik Agam dan berkata, "Nak, meskipun aku bukan tabib kuno, aku tahu sedikit tentang barang-barang langka ini.
Kamu mencarinya untuk menyelamatkan orang, kan?